Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Semoga Allah yang menguasai segala ilmu mengaruniakan kepada kita hati yang sangat cinta kepada ilmu dan memudahkan kita memahaminya, mengamalkannya, dan menyampaikan kepada saudara kita lainnya. Saudaraku, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Segalanya harus dengan ilmu. Artinya, makin sedikit ilmu, makin sedikit yang bisa dilakukan. Artinya, barang siapa yang ingin melakukan banyak hal dengan baik dan leluasa, kuncinya adalah ilmu. Ilmu bagai cahaya yang membuat orang bisa menikmati. Tanpa ilmu, bagai tanpa cahaya, menjadi serba sulit dalam hidup ini. Saudaraku sekalian, menarik kalau kita kaji bangsa Indonesia yang alamnya luar biasa melimpah ruah kekayaannya. Ukuran Indonesia, Sabang sampai Merauke, kalau disimpan di Eropa, itu kalau Sabang disimpan di Dublin, maka Merauke ada di Armenia, tertutup yang namanya Eropa. Kalau disimpan di Afrika, Sabang berada di kota Rabat, Maroko, sebelah barat, dan Merauke-nya berada di kota Jeddah, tertutup itu Afrika Tengah dan Utara, menyeberangi Laut Merah. Jikalau disimpan di Amerika, Sabang berada di Vancouver, Kanada, dan Merauke berada di Washington DC, tertutup itu Amerika Serikat bagian tengah dan utara. Begitu besarnya dibandingkan dengan Singapura yang hanya sebesar Jakarta. Malaysia juga kecil, Jepang kecil, Korea apalagi, Taiwan kecil. Tapi fakta mengapa Singapura bisa membeli begitu banyak perusahaan nasional kita. Fakta mengapa Petronas yang dulu belajar ke Pertamina, sekarang melesat Petronas menjadi perusahaan minyak yang ternama. Korea tahun 55 hancur dilanda perang, sekarang sudah menjelajah ke negeri ini karya-karyanya. Saudaraku, rupanya strategi yang digunakan oleh negara itu mengawali membangun bangsanya adalah dengan investasi ilmu. Apa yang bisa dilakukan tanpa ilmu? Ingin bisa melakukan banyak hal, harus banyak ilmu. Saya dengar ketika Jepang luluh lantak, yang diinginkan bukan uang, tapi yang diinginkan Jepang waktu itu adalah berharap agar sebanyak mungkin rakyat Jepang bisa diberi kesempatan belajar di Amerika yang membomnya. Saya dengar ketika Jerman dihancurkan, yang pertama kali dicari oleh pemerintah Jerman
adalah para guru yang bisa menyampaikan ilmu. Saya dengar di Singapura yang pertama kali dilakukan, juga di Malaysia, adalah terus membuat rakyatnya bisa mencari ilmu. Dari penjuru mana disebarkan ke penjuru dunia untuk bisa mencari ilmu. Bahasa Islam jelas sekali, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, wajib dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin akhirat, wajib dengan ilmu. Ingin dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, wajib dengan ilmu. Artinya orang tidak berilmu, dunia tidak dia dapatkan, akhirat juga tidak dia peroleh. Saudaraku, waktu ulang tahun pikiran rakyat, kalau saya tidak salah dengar, biaya yang dikeluarkan oleh rakyat Indonesia untuk membeli koran tidak lebih dari 2 triliun. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk membeli rokok mencapai 27 triliun. Tadi 2 triliun, tapi untuk rokok bisa puluhan triliun. Inilah bangsa kita, lebih suka menghisap rokok daripada mencari ilmu. Tidak usah heran andai kata tidak bisa berbuat banyak. Saudaraku, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditinggikan orang yang beriman dan berilmu. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menikmati hidup, siapapun yang ingin leluasa dalam hidup, siapapun yang ingin mulia, siapapun yang ingin sukses dan bahagia, maka kata pertamanya, bagaimana sikap kita terhadap ilmu. Sayangnya, kita mencari ilmu belum menjadi prioritas utama. Bahkan ada orang yang sesudah jadi sarjana, signifikan pertambahan ilmunya. Sesudah jadi sarjana, mulai, apalagi makin tinggi jabatan, makin malas mencari ilmu. Terbelenggu oleh kesombongannya. Ciri orang yang tidak berilmu atau kurang ilmu, bayangkan, tiap hari masalah nambah, kesulitan nambah, potensi konflik nambah, kebutuhan nambah, semua nambah. Tapi ilmu tidak nambah, atau tidak seimbang dengan kecepatan masalah. Pasti kalau orang sudah seperti itu, stresnya yang nambah, emosional sikapnya. Orang yang kurang ilmu, otak neurokorteksnya kurang input, maka yang berperan otak mamalia dan otak reptil dalam mengambil sikapnya. Maka kita tidak usah heran melihat bangsa kita seperti ini, sedikit-sedikit hajar, pukul, marah, emosional. Kenapa? Karena memang input menyelesaikan masalahnya tidak punya banyak. Akibatnya stok input reptilnya itu yang bisa membuat dia menyelesaikan masalah versinya. Kenapa ada orang tua yang tidak menikmati masa usia tuanya? Sederhana masalahnya, ilmunya tidak sebanding dengan umurnya. Malas belajar, malas baca. Kenapa ada pemimpin yang dibenci dan kerjanya marah-marah? Karena kurang ilmunya. Karena ilmu tidak ada, maka yang keluar itu marah saja. Kenapa rumah tangga tidak bahagia? Kurang ilmu. Tidak tahu bagaimana menyikapi istri, istri tidak mengerti mengenai suami, mengurus anak tidak paham, stres. Oleh karena itulah hadirin, mencari ilmu hukumnya wajib. Seperti wajibnya sholat, seperti wajibnya saum Ramadan. Sehari tidak dapat uang bukan masalah besar, tapi sehari tidak dapat ilmu itu masalah besar. Sayang, kita belum akrab dengan kata ilmu. Padahal ayat pertama yang pertama kali turun adalah Iqra.
Kalau saya baca dalam tafsir dari Pak Quraisy Shihab, Iqra itu bukan semata membaca, tapi menghimpun. Menghimpun. Nah, oleh karena itu saya mengajak semua hadirin ini untuk menjadikan keberuntungan kita tidak diukur dengan duniawi saja. Setiap hari kita harus punya ilmu baru, punya pengalaman baru, wawasan baru. Kita harus menjadikan ilmu sebagai prioritas yang harus kita cari, karena ini fondasi yang membuat kita dapat dunia dan dapat akhirat. Nah saudaraku, ilmu ini akan mudah dicari. Yang pertama, kalau kita punya niat lurus. Ilmu susah dicari bagi orang yang sombong. Kalau kita sudah merasa pandai, merasa tinggi, merasa tua, merasa tahu, kita tidak bisa mengambil ilmu. Kita harus seperti membawa gelas kosong yang selalu siap diisi. Makanya orang-orang yang takabur sulit dia mendapatkan ilmu baru, karena dia sudah membentengi diri. Seperti gelas yang dia penuhi, tidak ada tempat bagi yang lain. Niatkanlah, ya Allah, saya ingin dekat denganmu dengan ilmu. Saya ingin manfaat dengan ilmu. Saya ingin menikmati hidup ini dengan ilmumu. Pokoknya jadikan niat ilmu adalah untuk mendekat kepada Allah, untuk bisa berbekal pulang kepada Allah, untuk manfaat hidup di jalan Allah. Itu awalnya. Yang kedua, kita harus ikhtiar, tukir gaya, waktu, pikiran, tenaga, biaya. Kita harus menjadikan mencari ilmu itu bukan sisa waktu, tetapi bagian dari waktu kita. Seperti kenapa orang menggergaji susah? Karena tidak ada waktu untuk diasah. Berat sekali, hasilnya sedikit, begitulah. Orang yang kurang waktu untuk mengasah diri dengan ilmu, berat, capek. Hidup ini capek. Kita harus mulai tukir gaya, waktu, pikiran, tenaga, biaya. Jangan tempatkan sebagai sisa waktu, tapi sebagai inti waktu mencari ilmu. Biaya untuk mencari ilmu bukan pengeluaran. Tidak ada uang biaya membeli buku, biaya ke majelis taklim, biaya kursus, biaya sekolah. Bukan. Pengeluaran untuk mencari ilmu itu tidak hilang. Itu adalah modal investasi. Jadi kita ringan beli buku, ringan ikut kursus, ringan ikut seminar, ringan ikut pelatihan. Keluarkan itu uang utuh. Itu tidak keluar. Itu menjadi sumber income kita. Sayang, kita sering berat membeli buku. Padahal dari buku itulah kita bisa membeli lainnya. Sayang, kita berat ikut kursus, ikut pelatihan. Pada pelatihan itulah yang akan menghasilkan rezeki berlipat ganda. Pernah saya dengar, ada seseorang yang berani kursus membayar 75 juta. 100 juta. Tapi sepulang ikut kursus, dalam 1 jam penghasilan dia 35 juta. Hanya dalam 3 jam dia berbicara impas. Sering sekali orang takut 3 jam selanjutnya sudah untung. Untung, tiap hari dia dapat untung melimpah. Maka saudaraku, waktu, tenaga, pikiran, biaya itu tidak pos sisa, tapi pos investasi. Kita harus punya waktu khusus untuk mencari ilmu. Kita harus mencari ilmu bukan sisa waktu, tapi jadwal harian kita. Kita harus mengeluarkan tenaga untuk mencari ilmu. Tidak boleh sisa tenaga. Fresh, segar. Kita harus cari uang dan siapkan untuk ilmu. Apa perangkatnya? Mata. Dari mata kita harus mulai ilmu. Kalau kita melihat sesuatu, membaca koran, membaca majalah,
Itu jangan hanya jadi bacaan, tapi niatkan untuk nambah ilmu, wawasan, pengalaman. Nonton TV rugi benar. Kalau nonton TV hanya tertawa, terbahak-bahak atau tegang, jadi ilmu. Lihat acara sinetron, jadi apa ini? Saya kehilangan waktu 2 jam untuk nonton sinetron, tidak jadi ilmu, rugi. Nonton sepak bola tengah malam, mau apa ini? Jadi ilmu tidak? Jangan. Saya ingin nonton TV, cari yang jadi ilmu. Banyak yang jadi ilmu. National Geographic, Discovery Channel, Dunia Binatang, banyak yang kalau kita tonton, wawasan kita bertambah. Kita bisa menyelam pengetahuan di lautan tanpa basah. Kita bisa melihat galaksi di langit tanpa terbang. Kita bisa tahu isi tubuh kita tanpa masuk dan dioperasi. Ilmu membuat kita bisa membaca, membuat kita berada di mana saja tanpa kita beranjak dari tempat duduk kita. Kita bisa merasakan gawatnya perang di Ponorogo dengan ilmu, dengan membaca. Kita bisa tahu perjalanan hijrah Nabi dengan membaca. Dunia ini bisa kita genggam kalau mata kita pecinta ilmu. Dahsyat, dahsyat sekali. Maka sungguh menyedihkan kalau kita termasuk orang yang tidak suka membaca. Tidak ada orang sukses yang tidak suka membaca. Makin malas membaca, makin sedikit ilmunya, makin sedikit yang bisa dia lakukan. Oleh karena itulah, marilah kita gunakan aset mata ini untuk betul-betul menghimpun ilmu dengan membaca buku, melihat acara yang bagus, dengan menafakuri apa yang kita lihat di sekitar kita. Niatkan cari ilmu. Telinga, buat apa ngobrol kalau tidak jadi ilmu? Buang-buang waktu. Buat apa dengar radio kalau yang kita dengar tidak jadi ilmu? Waktu kita tercuri. Jangan biarkan waktu yang berharga hanya untuk mendengar obrolan yang tidak berharga. Rugi. Terlalu berharga waktu kita. Jangan dengar berita kecuali jadi ilmu. Tenaga, kita harus mau melangkah, cari teman orang-orang berilmu. Kalau mau belajar, belajar dari yang paling ahli. Jangan setengah-setengah. Kalau kita belajar ngurut dari orang yang baru belajar ngurut, tidak usah heran jadi keseleo. Cari pakar urut yang paling bagus, kita akan punya ilmu terbaik. Ada seorang pakar pelatih yang memang pikirannya, saya mau belajar dari yang terbaik. Saya mau berinvestasi apa saja agar saya belajar dari yang terbaik. Kalau kita tidak suka mendatangi tempat-tempat terbaik, orang-orang terbaik, mendengar sesuatu yang terbaik, kita tidak bisa jadi yang terbaik. Keluarkan tenaga, biaya untuk menemui sumber-sumber ilmu terbaik, kita bisa menjadi manusia terbaik. Saudaraku sekalian, pilihan ada pada tangan kita. Pergaulan kita harus bergaulan dengan orang-orang yang bisa menambah ilmu, pengalaman, wawasan, bacaan, pendengaran, tontonan. Kalau semua itu ilmunya bagus, makin ilmu beragam masuk, maka itulah kunci kreativitas. Ingat, solusi hanya dimiliki oleh orang-orang yang kreatif. Karena masalah kian kompleks, tidak bisa masalah yang kompleks dihadapi dengan ilmu sedikit, tidak bisa. Masalah bergerak terus. Hanya orang-orang kreatif yang bisa menikmati hidup dan sukses. Dan kreativitas sangat bergantung input. Makin beragam input, makin lengkap input, maka keluarnya makin kreatif. Oleh karena itu, jangan salahkan siapapun. Kalau hidup kita menderita, hidup kita sengsara, hidup kita ruwet, hidup kita tertekan, hidup kita pahit, hidup kita getir. Pertanyaannya adalah, sejauh mana waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk efektif mencari ilmu. Ada nanti Allah memberikan rezeki, gunakan untuk keperluan primer secukupnya.
Selebihnya cari ilmu sebagai investasi. Jangan membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Cari ilmu. Setiap ada kesempatan pelatihan, kursus, asal sesuai dengan pengembangan cita-cita kita, cari ilmunya. Jangan biarkan pergi kemana-mana tanpa membawa buku. Baca buku. Setiap ada kesempatan, baca. Bawalah alat perekam kemanapun. Dengarkan ceramah-ceramah dari orang-orang yang bisa menggugah, meluaskan wawasan. Usahakan kita punya waktu bertemu dengan orang-orang berilmu. Gali ilmunya, gali pengalamannya. Jangan terlalu banyak bicara. Banyaklah bicara untuk menggali, membuka gerbang ilmu. Tiap orang punya pengalaman. Andai kata setiap waktu kita benar-benar mencari ilmu dan kita amalkan, jangan heran, dunia ini akan jauh lebih ringan. Bagi yang masuk ke dalam belantara lengkap dengan peta, juga ada yang menuntun, juga membawa cahaya. Nikmat. Hidup ini memang disiapkan untuk mulia dan bahagia bagi pecinta ilmu, pengamal ilmu, dan penyebar ilmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni ya Karim, ampuni sebusuk apapun masa lalu kami, ampuni sekelam apapun dosa-dosa kami, ampuni sehitam apapun lembaran hidup yang pernah kami lalui. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang mencintai ilmu-Mu. Mudahkan kami memahami ilmu-Mu ya Allah. Ringankan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Dan berikan kami kesanggupan menyampaikan ilmu-Mu. Ya Allah, hanya Engkaulah tumpuan harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.